Halo Sobat Sehat semua. Bagaimana sih caranya bisa long time learning sambil dapat uang? Apa itu long time learning? Belajar sepanjang masa. Hah? Masa sekolah seumur hidup? Bisa capek bosen dong? Nah itu dia, kalau menjadi seorang dokter, seperti Pak Dr. Reza, spesialis kulit dan kelamin, harus belajar sepanjang hidupnya, atau Continuously Medical Education, atau CME. Ikut seminar-seminar, ikut pelatihan-pelatihan terbaru di bidang kedokteran, simposium ada perkembangan penyakit terbaru, kongres membahas obat-obatan terkini, dan sebagainya. Wah, capek juga ya sebagai dokter kalau harus sekolah terus. Memang demikian, harus sekolah. Dokter kan bertanggung jawab atas penyakit pasien. Bagaimana jika penyakit-penyakit pasien di Indonesia tidak bisa sembuh? Kalau dokternya tidak mau terus ikut sekolah tambahan sampai S3, sampai H-indeksnya tinggi, sampai publikasi ilmiah hasil penelitiannya banyak, maka khawatir kan berarti bisa nggak sembuh penyakit pasien. Jika ada perkembangan terus-menerus obat-obatan terbaru, penyakit baru seperti COVID, vaksin baru, teori-teori baru, dan terus-terus, ya harus belajar. Ini disebut SKP, dikumpulkan oleh seorang dokter untuk bukti terus belajar juga. Loh, bukan hanya dokter loh, profesi lain juga dituntut untuk terus belajar. Profesi ekonom, profesi ahli hukum, psikolog, akuntan, IT yang juga banyak menjadi dokter atau lulusan S3, tidak hanya sekolah S1 atau S2 saja. Dengan bersekolah hingga S3 akan banyak didapatkan manfaat selain ilmu dan keterampilan kita jauh bertambah. Juga kita lebih mudah mencari pekerjaan di bidang yang kita sukai. Coba deh cek di halaman website Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Indonesia. Penerimaan PNS di sana saja harus sudah lulusan S3 loh. Tapi di sana disediakan fasilitas-fasilitas lab dan dana-dana riset yang lengkap yang makin menambah ilmu serta wawasan si karyawan loh. Mantap kan ya? Beberapa pekerjaan juga menuntut kita untuk bersekolah terus sampai setinggi-tingginya. Misalnya dosen. Universitas sebagai lembaga pendidikan saling bersaing merebutkan mahasiswa, berlomba meningkatkan penilaian akreditasi, berjuang meningkatkan kualitas, khususnya kualitas para dosennya. Fakultas yang mempunyai jurusan magister atau S2 jelas akan mewajibkan dosennya berpendidikan S3. Masa S2 ngajar S2 ya? Jeruk makan jeruk dong. Maksudnya tentu umumnya diutamakan lulusan yang lebih tinggi mengajar pendidikan di tingkat di bawahnya. Lalu bagaimana bersekolah sampai S3? Kayaknya kok susah ya Dr. Reza? Selain memakan waktu juga tentunya menghabiskan banyak biaya kan? Eits, jangan salah. Sekolah sekarang bisa loh sambil bekerja. Sekarang ada namanya pendidikan by research. Artinya kita bisa tetap menjalankan pekerjaan kita sehari-hari sambil menyelesaikan pendidikan yang biasanya diikuti kewajiban meneliti, menulis tesis atau disertasi. Dan enaknya lagi apa? Banyak beasiswa loh kalau by research atau biaya dana hibah untuk penelitian kita tersebut itu saat kuliah. Wah, asik ya? Bagaimana caranya Pak Dr. Reza? Tonton ya video YouTube Pak Dr. Reza yang mengenai cara mendapatkan dana hibah dari BRIN. Lagi ada berbagai skema pendanaan dan buka pendaftaran pengajuan beasiswa atau biaya penelitian berkali-kali loh. Ayo masukkan proposal, jangan suka menyerah duluan. Pak Dr. Reza akan membimbing kalian gratis. Pak Dr. Reza kan dokter, kalau aku mau kuliah farmasi bagaimana? Kalau aku maunya kuliah biologi bagaimana? Kalau anakku maunya jurusan ekonomi bagaimana? Bagaimana kalau adikku maunya kuliah IT komputer dan lain-lain? Jangan khawatir, Pak Dr. Reza punya teman-teman di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sejalan dengan penelitian adik-adik semua. Yang penting adik-adik tetap semangat ya. Pak Dr. Reza jelaskan, jangan takut mengalami kegagalan. Satu-satunya kegagalan adalah gagal untuk bangkit dan berusaha kembali kalau kita gagal. Apa sih artinya, Dok? Artinya, Allah akan memberikan kita ujian, akan berikan kegagalan untuk kita dapat lebih kuat, lebih mengerti bagaimana menjadi lebih baik. Jangan takut gagal, tapi takutlah untuk gagal bangkit kalau kita gagal. Kalau kita gagal, ayo berjuang lagi. Gagal dapat pendanaan hibah riset bulan ini, masukkan beberapa bulan lagi yang telah diperbaiki.
Gagal tembus perguruan tinggi yang Anda impikan, tembus pendidikan di tempat lain, tapi buktikan Anda punya prestasi lebih daripada teman Anda di perguruan tinggi favorit. Tulisan riset Anda lebih banyak, buku terbitan Anda lebih banyak, produk hasil riset bagi masyarakat yang Anda buat lebih bermanfaat, dan lain sebagainya. Ayo berusaha. Bagaimana kalau kita jenuh, capek, atau bosan? Mudah caranya. Pandang orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, ayah angkat kita, ibu angkat kita, nenek kakek kita, kakak adik kita, istri suami kita, pacar atau anak kita, siapapun yang kita sayangi. Pandangilah mereka betapa kita ingin membalas budi baik mereka juga telah menyayangi kita apa adanya. So, kita berjuang tanpa lelah, tanpa kata capek buat mereka. Jangan mudah menyerah demi mereka. Jangan mudah berkata kita tidak sanggup, kita lelah, kita gagal, kami pasrah, saya bubar saja, mundur, dan sebagainya. Ingat, mereka tidak pernah menyerah untuk menyayangi kita. Kita bekerja keras sebaik mungkin demi mereka. Dr. Reza, tolong dong kasih tips buat kami semua. Bagaimana bisa tembus pendanaan hibah penelitian seperti Dr. Reza? Kok mudah sih tampaknya, berkali-kali pasti dapat aja. Gimana sih caranya? Gak semua dokter spesialis kulit bisa loh diterima jadi peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Riset Dr. Reza kami lihat kok sangat bagus dan bermanfaat ya. Bagaimana sih tipsnya? Pak Dr. Reza sama sekali tidak pelit ilmu. Beliau baru saja terpilih menjadi tim terbaik dari berbagai instansi riset di seluruh Indonesia. Dari 748 calon terpilih yang sebelumnya ribuan, disaring lagi menjadi 205 pakar peneliti. Sekitar 131-an saja yang terbaik termasuk Bapak Dr. Reza. So, apa sih tipsnya? Pak Dr. Reza kasih tips, usahakan 4 hal ya sebelum kita mengajukan pendanaan riset hibah. Apa yang 4 itu ya? Yang 4 itu adalah: pertama, kunci sukses kita mendapatkan pendanaan adalah prestasi atau rekam jejak. Apakah kita selama ini sudah cukup baik melakukan riset? Apakah kita selama ini sudah bagus dalam penulisan karya tulis ilmiah? Apakah pekerjaan kita selama ini memang layak diberikan pendanaan? Lah, Pak Dr. Reza, kan kami ini belum pengalaman, belum bisa punya CV atau kurikulum vitae yang dianggap layak dikasih dana riset dong. Eits, jangan salah. Kan di sini yang mengajukan pendanaan adalah guru atau dosen Anda. Yang mengajukan dana tadi kan sudah dokter alias lulus S3. Sudah biasanya diseleksi sebagai dosen yang boleh mengajar di fakultas karena punya reputasi yang baik dan harus siap membimbing Anda. Jadi, ya mereka punya rekam jejak yang layak dikasih dana. Oh begitu ya Dr. Reza, kita jadi ikut sebagai tim peneliti dengan judul penelitian akhir kita bersama dosen tadi ya? Iya. Kedua adalah riset yang kita teliti, biasanya suatu riset yang bermanfaat, sesuatu yang diperlukan, yang urgent, misalnya riset vaksin COVID, jamu daya tahan tubuh terhadap COVID, riset perilaku manusia terhadap penyakit, riset mengenai perekonomian sehabis pandemi. Riset-riset yang memang pas ya. Jangan sampai Anda punya riset yang menurut kita bermanfaat, tapi buat masyarakat riset tersebut kurang dibutuhkan. Jadi harus bisa cari riset yang penting ya. Bisa silahkan tanya Pak Dr. Reza, beliau sangat paham hal ini. Jangan khawatir, beliau sering diundang tidak hanya lembaga riset penting negara, bahkan organisasi dan perusahaan-perusahaan besar ternama untuk diundang sebagai konsultan ahli pencarian topik riset dan metodenya. Yuk, jangan malu-malu komen di bawah ini, hubungi website atau kontak tim beliau yuk. Tunggu apa lagi? Nah, terakhir adalah pengajuan pendanaan riset kita itu ya. Walaupun uangnya benar-benar dihibahkan atau dikasih sama BRIN ke kita bersama dosen atau peneliti senior sebagai ketua kita, ya harus dipertanggungjawabkan. Dalam arti ini, walau bukan pinjaman, tapi ini adalah suatu kepercayaan dengan tetap ada kewajiban luaran loh. Waduh, apa ya luarannya? Nah, luarannya nggak susah kok, yaitu suatu penulisan laporan dalam bentuk publikasi ilmiah. Syukur-syukur publikasi tadi bisa paten bahkan dilisensi atau digunakan oleh perusahaan untuk produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Artinya ini juga diminta oleh pendana, ini malah ditolong loh, Anda kan tercantum namanya sebagai penulis.
Artinya, H-index Anda naik, prestasi Anda pernah menulis bisa dicantumkan di CV Anda. Anda makin dikenal, mantan Anda makin menyesal. Loh, juga orang yang sayang sama Anda yang makin bangga ya. Percaya deh, rezeki terus akan menghampiri orang baik seperti Anda yang tidak pernah lupa like, subscribe, komen positif, serta share video bermanfaat ini buat orang lain yang membutuhkan. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Sampai jumpa.